Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilkomde ingin mempresentasikan paper UAS kita untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah dasar manajemen. Di sini kita beranggotakan empat orang, yaitu saya sendiri, Putri Harley, ada Andika Muhammad, Muhammad Rafli, dan yang terakhir ada Rizky Diana. Gambaran industri. Hotel adalah bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Di Indonesia memiliki berbagai macam hotel, bahkan ada juga hotel yang kecil. Namun, hotel mempunyai predikat yang berbeda-beda, mulai dari yang berbintang 1 hingga berbintang 5. Pada kali ini, kami mengambil tugas observasi mengenai Hotel Aston yang terletak di Pluit, Jakarta Pusat. Profil perusahaan. Aston Hotel dan Resort merupakan salah satu grup hotel terkemuka di Indonesia. Grup ini didirikan pada tahun 1994. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai macam industri pariwisata berdasarkan info yang diberikan narasumber Bapak Andi Riswandi selaku Hotel Manager Hotel Aston. Hotel Aston akan memberikan harga yang lebih ekonomis dan menjelaskan fasilitas hotel. Hotel Aston melayani dan memaksimalkan kebutuhan pengunjung. Mereka akan selalu bersikap ramah kepada pengunjung hotel dan akan memberikan sarana yang baik dan nyaman kepada para pengunjung sebagaimana visi hotel pada umumnya. Karena pengunjung adalah salah satu faktor terpenting untuk kemajuan suatu perusahaan. Visi misi ingin menjadikan Hotel Aston sebagai market leader, meningkatkan standarisasi produk dan pelayanan, memperkuat penetrasi pasar dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas serta aktif melakukan inovasi atas produk package, menciptakan customer loyalty, bukan customer service, fokus pada pemantapan diri, serta selalu meningkatkan sikap saling memiliki dan saling membutuhkan antara pengusaha, pekerja, dan customer. Profil narasumber, nama Andi Riswandi, tempat tanggal lahir, Jakarta, 27 September 1978. Jabatan Asisten General Manager. Instansi Hotel Aston. Pengalaman kerja housekeeper Grand Kemang, housekeeper Novotel Mangga 2, housekeeper Novotel Bangka Belitung, housekeeper Carnival, dan General Manager Bisnis Hotel Tomang. Ini saya akan menjelaskan tentang teori dan analisa yang sudah kelompok kami ambil. Yang pertama adalah teori isu budaya terkini terhadap organisasi. Di dalam sebuah organisasi, kita harus memiliki kerjasama yang baik dan aktif antar sesama anggota untuk menciptakan kinerja yang maksimal dan kompeten. Oleh sebab itu, di dalam sebuah organisasi, kita harus membangun fondasi yang kuat agar mendapatkan hasil yang terbaik. Isu-isu budaya terkini adalah menciptakan budaya yang beretika, inovatif, mendukung budaya berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Analisa pada perusahaan Hotel Aston. Isu-isu terkini dalam organisasi adalah menciptakan budaya beretika di mana karyawan harus memberikan suatu keteladanan yang nyata dengan beretika yang baik kepada pengunjung, kepada sesama karyawan, dan yang lainnya. B. Teori tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Tanggung jawab sosial kepada karyawannya, yaitu perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan. Memperlakukan karyawan yang adil. Jika mereka salah harus dibilang salah, dan jika mereka benar harus dibilang benar. Analisa tanggung jawab dan etika pada Hotel Aston. Etika organisasi adalah cara untuk melakukan kegiatan usaha yang mencakup seluruh aspek. Etika berorganisasi yang terjadi pada karyawan hotel yaitu adalah dengan ramah tamah kepada pengunjung dan menjunjung tinggi sopan santun. C. Teori manajemen di lingkungan global. Setiap organisasi memiliki kebudayaan yang berbeda, dan setiap negara pun memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Kebudayaan nasional meliputi nilai dan sikap bersama budaya yang berbeda pula oleh individu dari negara tertentu. Seperti budaya nasional adalah nilai dan sikap yang dipegang oleh negara tertentu membentuk perilaku dan kepercayaan apa yang mereka anggap penting. Berdasarkan teori yang telah kami analisis,
Hotel Aston merupakan organisasi multinasional karena menjalankan usaha lebih dari satu negara. Dalam segi praktik manajemennya, Hotel Aston menerapkan sistem polisentris, yaitu di mana para manajer di negara tuan rumah mengetahui praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Teori pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan adalah hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan secara rasional dan rasional terikat. Pengambilan keputusan dengan teknik rasional biasanya menyatakan bahwa manajer akan membuat suatu pilihan yang logis dan secara konsisten agar bisa memaksimalkan nilai yang ada. Dalam pengambilan keputusan rasional manajer akan lebih kognitif dan logis karena manajer mengetahui semua konsekuensi dan alternatif yang bersifat logis. Pengambilan keputusan secara rasional terikat bahwa manajer akan mengambil keputusan yang bersifat rasional, tetapi terbatas oleh kemampuannya untuk memproses, mengakses, dan memahami suatu informasi. Manajer akan lebih tepat dikatakan memuaskan dan bukan memaksimalkan. Itu artinya mereka selalu menerima solusi yang cukup baik. Pengambilan keputusan yang ada di perusahaan Hotel Aston memiliki alur keputusan yang terprogram. Pada saat keputusan yang dianggap memiliki risiko dan konsekuensi yang rendah, maka manajer dan karyawan berhak untuk mempertimbangkan dan merundingkan keputusan yang terbaik dengan menyesuaikan kondisi dan situasi. Teori strategi pengembangan sumber daya manusia dan isu-isu. Di strategi ini, pengembangan sumber daya di setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Strategi yang diambil setiap perusahaan memiliki tujuan agar perusahaannya berjalan dengan baik serta memiliki karyawan yang berkualitas. Strategi ini melalui beberapa tahapan seperti perekrutan, seleksi, dan pelatihan. Tahapan-tahapan ini juga bertujuan untuk mengatasi semua masalah di perusahaan yang akan datang dan menyiapkan segala tantangan. Tahapan-tahapan strategi dalam seleksi akan dianalisa dan dibandingkan dari dua perusahaan. Seleksi memiliki berbagai jenis alat seleksi seperti formulir aplikasi, tes tertulis, simulasi kerja, wawancara, investigasi latar belakang, pelamar, dan lain-lainnya. Pemilihan alat seleksi tersebut tergantung organisasi masing-masing. Analisa. Dari segi market Hotel Aston, mereka lebih menetapkan untuk kenyamanan calon tamu, yaitu dengan fasilitas yang bagus, pelayanan yang ramah, dan dari segi manajemennya yang teratur dan rapi. Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Aston pun juga berlaku kepada anak-anak hingga dewasa sekalipun. Sedangkan McDonald, mereka juga memberikan kepuasan pelanggan dari fasilitasnya, di antara lain toilet yang bersih, pelayanan yang ramah, dan sistem drive-thru. Fasilitas yang paling menonjol di sini adalah drive-thru, seperti misalnya delivery order gitu. Drive-thru digunakan para pelanggan untuk memesan secara cepat untuk menghindari antrian yang panjang. Di sana terdapat papan menu yang bertujuan mempermudah para pelanggan untuk secara cepat dapat menentukan apa yang akan mereka pesan. Sedangkan delivery order digunakan untuk para pelanggan yang jauh dari restoran untuk memesan secara online. Sehingga para pelanggan dapat menikmati produk-produk yang disajikan oleh McDonald's sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah teori mengenai motivasi karyawan. Nah, di sini kita mengambil teori X dan teori Y. Teori X itu sendiri berarti pada dasarnya seorang karyawan yang bekerja pada suatu organisasi tidak menyukai pekerjaan atau tidak termotivasi. Karena dalam implementasi teori ini, pekerja harus diancam, diawasi, dan diarahkan agar bekerja sesuai kemauan perusahaan juga bekerja secara efektif. Sebaliknya dengan teori ini, teori Y itu sendiri memiliki pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan yang dijalaninya, mencari dan menerima tanggung jawab dalam tugasnya. Seorang pemimpin yang mengimplementasikan teori ini biasanya menyemangati para anggotanya agar selalu mendapatkan hal-hal yang baru dan juga agar lebih terbuka terhadap para anggota yang lainnya. Nah, di sini kita analisa di Hotel Aston. Menurut teori X di Hotel Aston ini, cara yang saya lakukan di sini sebagai yang memiliki peran pemimpin adalah mendukung karyawan-karyawan dan ikut membantu untuk membuktikan kepada mereka yang mengasumsikan hal tersebut bahwa semua itu tidak benar dan bisa kami buktikan dengan kualitas dan kinerja yang telah kami perbaiki.
Selain itu, untuk memotivasi karyawan, mengarahkan berbagai usaha yang dilakukan oleh karyawan, mengawasi tindakan karyawan, dan merubah perilaku karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Sementara itu, cara untuk memotivasi karyawan Hotel Aston menurut teori Y adalah saya selalu mengusaha dan memotivasi karyawan agar karyawan termotivasi untuk menampilkan kinerja terbaiknya, memiliki potensi untuk berkembang, diasumsikan dapat bertanggung jawab, dan berkeinginan untuk bekerja keras demi tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan atau manajer bertanggung jawab dalam hal memberikan peluang bagi karyawannya untuk mengembangkan jati dirinya. Dan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi di setiap organisasi ini suatu perusahaan pasti akan memiliki isu-isu budaya. Karena budaya dalam berorganisasi ini akan mempengaruhi nilai pada suatu perusahaan. Hotel Aston yaitu menciptakan budaya inovatif dan menciptakan budaya orientasi pelanggan dengan sikap yang responsif yang ada pada karyawan Hotel Aston. Contohnya itu kami selalu menerima keluhan yang dialami oleh pengunjung. Isu-isu budaya yang terjadi kini pada suatu perusahaan juga sangat berpengaruh pada lingkungan perusahaannya. Tanggung jawab dan etika dalam berorganisasi pun sangat diperlukan di dalam perusahaan, terutama etika karyawan yang baik sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Dalam hal itu, suatu pemimpin perusahaan juga dapat mengambil langkah keputusan terbaik bagi perusahaannya dengan persetujuan seluruh bawahannya demi kemanusiaan dan keadilan dalam perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu mengembangkan sumber daya alam perusahaannya demi kemajuan perusahaan dan memberikan rasa kepuasan kepada pelanggan demi terwujudnya perusahaan yang sukses dan maju. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.